Merdeka dari nyeri haid tentu menjadi dambaan bagi wanita yang mengalaminya. Bila nyeri haid berlangsung terus-menerus, apa dampaknya bagi kesuburan? Saksikan pembahasannya dalam topik Merdeka dari nyeri haid. Nah dok, ini kadang kita bingung nih mengenai nyeri haid. Sebenarnya ada juga yang disebut ini cukup sering di kalangan wanita gitu ya, istilah PMS. Nah, apa nih bedanya PMS dengan dismenor? Baik, kalau nyeri PMS ini kan premenstrual syndrome ya, atau keluhan-keluhan yang biasanya dirasakan perempuan karena ya tadi ya, biasanya karena hormon perempuannya relatif lebih rendah pada saat, atau estrogennya lebih rendah pada saat mau haid begitu. Nah ini memang ya biasanya bikin kram ya, kemudian bikin moody begitu, rasanya lebih sensi. Tadi ada ya bunda yang bilang kalau pas lagi haid nyeri, pas lagi haid apalagi kalau ada nyeri memang lebih sensi. Memang secara natural begitu, lebih sensi ya. Nah kemudian lebih kok rasanya lebih bloating, atau pengennya makannya lebih sedikit, atau kadang-kadang ada perempuan yang makannya lebih banyak pada saat haid. Nah itu juga. Nah itu variasi itu biasanya kita sebut dengan premenstrual syndrome ya, PMS gitu ya. Nah tapi kalau kita bilang dysmenore ini beda nih Mbak Erni. Dysmenore ini atau nyeri haid ya, itu biasanya apalagi kalau yang berat, yang dysmenore yang berat, yang tadi saya bilang mengganggu aktivitas, itu sampai membuat perempuan tidak bisa beraktivitas. Atau kalau misalnya pas lagi haid dia harus tetap istirahat gitu, harus minum obat, bahkan kalau nggak minum obat nggak bantu gitu. Nah ini juga mesti hati-hati. Biasanya dysmenore yang serius atau yang berat disertai juga dengan nyeri pada saat berkemih, pada saat haid ya. Jadi kalau pas lagi haid, kok pipisnya juga sakit atau dysuria. Nah ini juga harus hati-hati. Atau kalau pas lagi haid, pupnya juga sakit, dyschezia. Nah ini juga harus berhati-hati gitu. Nah kalau ada tiga keadaan ini, dysmenore, dysuria, dyschezia, ada kemungkinan bunda harus diperiksakan ke dokter untuk dilihat apakah ada endometriosis atau tidak. Nah kadang-kadang disertai juga dengan ini Mbak Erni, kalau udah menikah bunda ya, atau bunda yang memang udah berkeluarga, bersuami, kalau pas lagi hubungan, ini kan udah tadi nih, pas lagi haid nyeri, pipisnya nyeri gitu ya, terus pas lagi hubungan nyeri juga, atau disebut dengan dyspareunia. Nah ini juga harus berhati-hati, kita singkirkan kemungkinan adanya endometriosis. Ya. Jadi kalau PMS itu sebelum ya dok ya, sebelum haid, premenstrual. Tapi kalau nyeri haid tadi, apalagi ada nyeri saat BAK, BAB, dan yang sudah menikah nyeri saat berhubungan, nah itu udah perlu waspada dan periksa ke dokter ya dok ya? Iya, betul Mbak Erni. Iya. Nah pemeriksaannya apa dok? Kalau nyeri haid yang nggak tertahankan itu, apalagi nih banyak kasus juga yang belum menikah nih. Tadi remaja-remaja juga yang masih sekolah, kuliah. Pemeriksaan apa dok yang harus dilakukan nih bagi yang belum menikah dan yang sudah menikah? Kalau belum, pemeriksaan yang perlu dikerjakan ya pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan USG biasanya ya, ultrasonografi. Ultrasonografi ini pemeriksaan yang cukup mudah dan relatif baik begitu untuk melihat ada permasalahan dengan organ perempuannya bunda atau tidak Mbak Erni. Nah jadi kalau belum menikah memang biasanya yang udah menikah dulu ya Mbak Erni ya. Kalau sudah menikah, USG yang dikerjakan adalah USG transvaginal atau melalui vagina. Nah di mana kita bisa melihat dengan sangat baik bagaimana keadaan rahim, hidung telur, dan rongga panggul dari seorang perempuan. Kalau belum menikah tentu kita menghindari pemeriksaan transvaginal karena bisa ada potensi merusak selaput darah dan juga tentu tidak nyaman ya untuk seorang yang belum menikah.
pemeriksaan yang dikerjakan biasanya USG melalui dari perut atau transabdominal gitu. Untuk memeriksakan apakah ada kelainan-kelainan di dalam rahimnya. Tapi pemeriksaan transabdominal ini memang sedikit atau kurang sensitif, kurang spesifik gitu ya. Kurang akurat dibandingkan pemeriksaan USG transvaginal. Untuk mengakalinya, biasanya kalau memang screening awal dikerjakan transabdomen dulu. Kalau memang seorang perempuan yang belum menikah, ya perlu dilakukan pemeriksaan USG lebih detail, dilakukan dengan pemeriksaan transrektal atau melalui anus. Gitu. Tapi sekarang udah banyak ya dok, USG yang 4 dimensi, berarti itu lebih akurat gitu. Kalau dia di abdomen, di perut, lebih USG 4 dimensi ini kita berbicara soal gambaran yang kita dapatkan soalnya Mbak ya, kalau USG 4 dimensi. Tapi untuk USG melihat struktur organ, termasuk juga organ perempuan, tetap dengan USG modenya mode 2 dimensi begitu. Nah cuma alat-alat yang biasanya sudah bisa dipakai untuk melakukan USG 4 dimensi itu alat-alat yang sangat baik untuk juga bisa mengevaluasi atau memeriksakan bunda atau perempuan dari pemeriksaan USG-nya kayak USG yang modenya mode 2 dimensi, tapi alatnya alat yang sama sebenarnya Mbak Erni dengan 4 dimensi gitu. Jadi yang belum menikah juga jangan takut ya, karena kan tadi pemeriksaannya lewat perut ya dok ya. Betul sekali Mbak Erni. Jadi justru lebih penting untuk perempuan yang belum menikah terdeteksi dini, atau kita singkirkan kemungkinan yang kita nggak pengen ya. Tadi kita pengennya kan semua perempuan tuh merdeka dari nyeri haid ya, termasuk juga yang belum menikah ya. Nah jangan sampai perempuan yang belum menikah ya, yang masih maksudnya masih gadis gitu ya, atau masih sekolah gitu, mengalami nyeri haid tapi dibilang sama nanti kalau bilang sama mamahnya atau bilang sama temennya atau bilang sama kakaknya nggak apa-apa, nanti aja nanti juga akan hilang sendiri. Jangan ya, jadi tetap perlu periksakan sedini mungkin. Kalau memang ada nyeri haid, periksakan untuk kita pastikan tidak ada apa-apa, supaya tidak terjadi nyeri haid yang berkepanjangan, supaya merdeka dari nyeri haid. Iya, gitu. Iya. Nah, ini menarik ya. Banyak nih perempuan-perempuan wanita yang belum menikah itu takut banget, apalagi ke dokter obgyn. Disangkanya dokter obgyn tuh cuma untuk yang promil, hamil ya, enggak ya. Jadi kalau ada masalah sama nyeri haid, nah tuh supaya merdeka harus sedini mungkin diperiksakan, gitu ya dok? Betul Mbak Erni. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi yang sudah kita sempat mention sedikit nih tentang endometriosis. Berarti nyeri haid yang memang tak tertahankan itu sebagian besar memang arahnya ke gangguan endometriosis ya dok? Sekitar 60% pasien yang mengalami nyeri haid, apalagi kalau nyeri haidnya hebat ya, itu ada endometriosis. Nah, kalau kita mau memastikan Mbak Erni apakah ada endometriosis atau tidak, karena kalau misalnya memang ternyata aman, nyeri haid yang simple atau simple dysmenorrhea, ya kita nggak khawatir. Tapi kalau ternyata memang ada endometriosis, perlu kita tata laksana atau kita lakukan penanganan sedini mungkin gitu. Nggak selalu, kadang-kadang bunda atau perempuan ini takut Mbak Erni ke dokter, karena kalau misalnya dikatakan nanti malah ketahuan ada apa-apanya dan harus operasi begitu. Padahal enggak. Jadi endometriosis tata laksana lini pertama yang paling awal untuk endometriosis, dan apabila kalau kelihatannya memang masih lebih dini, itu bisa dengan tata laksana pengobatan Mbak Erni. Minum obat aja gitu. Nah itu cenderung lebih lebih nyaman untuk perempuan ya. Jadi nggak melulu harus pasti operasi, itu enggak. Ya, tapi penting untuk kita lakukan diagnosa. Gimana caranya kita bisa mendiagnosa? Ya harus diperiksakan dulu untuk ke dokter. Iya. Nah dok,
tadi kan kita udah sempat bahas sebetulnya endometriosis itu tumbuhnya itu di luar jaringan endometrium atau dindingnya. Kenapa dok? Dia bisa tumbuh begitu dok, nggak pada tempatnya gitulah. Ada beberapa teori atau